Baik, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Talahatu yang sudah melayani kita di kesempatan sore hari ini. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Yudas. Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-20. Yudas di paling akhir bersamaan dengan Wahyu. Kitab Yudas pasalnya yang ke suratan Yudas. Yudas 1 ayatnya yang ke-20. Kita akan baca firman Tuhan pada sore hari ini dalam ibadah pos PI atau pos pekabaran Injil. Tema khotbah pada sore hari ini kuberikan tema membangun diri sendiri. Sekali lagi membangun diri sendiri. Yudas 1 ayat 20, 2, 3 mulai. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Puji Tuhan, Yudas yang menulis suratan ini bukan Yudas Iskariot, ya, saudara jangan salah. Yudas yang menulis suratan Yudas ini bukanlah Yudas Iskariot yang pernah menjual Yesus dan yang pernah mengkhianati Yesus. Yudas Iskariot itu adalah murid daripada Yesus Kristus, sedangkan Yudas yang satu ini saudara kandung, ya. Ini saudara daripada Yesus Kristus. Karena setelah Maria dan Yusuf Maria melahirkan Yesus, mereka resmi menikah, lalu mereka memiliki anak-anak yang lain. Jadi Yesus itu boleh dibilang anak yang paling sulung, ya. Jadi setelah Yesus itu kemudian ada lagi adik-adiknya. Jadi Yudas ini saudara Yesus secara jasmani. Mereka dari ibu yang sama, dari ayah yang sama. Jadi yang menulis suratan Yudas ini bukan Yudas Iskariot yang pernah mengkhianati Yesus atau murid Yesus itu, tetapi ini adalah Yudas, saudara jasmani daripada Yesus Kristus. Padahal nama Yudas itu sendiri adalah pengertiannya sangat bagus sekali. Dalam perjanjian lama kita tahu ada Yehuda. Itu sebenarnya Yudas itu dari kata-kata Juda atau Yehuda yang artinya adalah memuji Tuhan atau bersyukur kepada Tuhan. Itu arti daripada Yudas. Hanya gara-gara Yudas yang satu yang pengkhianat ini, orang tidak mau memberikan nama Yudas pada anak-anak mereka atau pada siapapun. Karena mereka pikir, wah, nama Yudas ini pengkhianat. Tapi sebenarnya artinya bagus. Itu artinya memuji Tuhan atau bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita akan belajar daripada Yudas, saudara jasmani daripada Yesus Kristus. Dalam Injil Markus pasal 6 ayatnya yang ketiga disebutkan ada nama-nama saudara daripada Yesus Kristus. Nanti saudara baca di situ Injil Markus pasal 6 ayat 3, di sana disebutkan nama-nama jasmani atau nama-nama daripada saudara Yesus Kristus. Di sana ada Yakobus, ada Yoses, ada Yudas yang suratnya kita baca pada sore hari ini, ada Simon, dan juga bahkan dia ada saudara perempuan Yesus Kristus, ya. Jadi setelah Yesus, kemudian Yesus punya adik-adik yang lain. Karena setelah Yesus kan Maria dia mengandung lagi dan seterusnya. Nah, kita melihat di sini bahwa Yudas, saudara Yesus Kristus yang menulis suratan ini juga, dia pernah dia sempat meragukan Yesus. Dia sempat meragukan Yesus. Tetapi kita lihat Yudas ini kemudian dia sangat dipakai Tuhan luar biasa. Dia diurapi Roh Kudus dengan luar biasa. Kita melihat bahwa tidak mulus pelayanan Yesus karena keluarganya sendiri, saudara kandungnya sendiri sempat menolak dia. Lebih celaka lagi, saudara-saudara Yesus pernah menganggap Yesus itu gila. Kita lihat di dalam Markus pasal 3 ayatnya yang ke-21. Markus 3 ayat 21, di sana dikatakan, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi.
Ya. Jadi bayangkan pelayanan Yesus tidak semudah yang kita bayangkan. Oleh sebab itu benarlah firman Allah berkata seorang nabi tidak dihargai di kampung halamannya sendiri. Itu yang dialami Yesus. Dia besar di Nazaret, tetapi kita lihat firman Allah berkata di Nazaret Yesus jarang dan bahkan hampir tidak membuat mujizat di sana. Kenapa? Karena orang Nazaret menolak dia. Padahal itu kampung halamannya loh, dia besar di situ. Dia hidup di situ. Itulah kemudian firman Allah berkata seorang nabi tidak dihargai kampung halamannya. Termasuk pelayanan Yesus kita lihat keluarganya sendiri bahkan menolak dia, sempat menolak dia. Termasuk di dalamnya adalah Yudas. Bahkan dalam Markus 3 ayat 31 di sana dikatakan seperti ini. Markus 3 ayat 31, lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Bayangkan, Yesus sementara memberitakan firman, lalu datang saudara-saudaranya. Mereka berkata, tolong panggil itu, saudara kami itu. Jadi ada tantangan, ada pergumulan tersendiri yang dihadapi Yesus. Ini tantangan ini bukan datang dari orang luar loh, saudaraku. Ini dari keluarga sendiri. Tetapi kita lihat bahwa semenjak kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, Yudas mendapatkan pengalaman yang begitu luar biasa. Yudas mendapatkan pendidikan khusus sehingga ia memiliki karakter yang dibangun. Dirinya dibangun di dalam roh. Karena itu dia tulis di situ, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini orang yang pernah meragukan Yesus Kristus, tetapi kita lihat setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, semua mata terbuka. Mereka bilang, wah, ternyata dia ini bukan hanya saudara kita jasmani saja. Bukan hanya sekedar saudara kita, saudara jasmani. Bukan hanya sekedar saudara kandung. Tetapi dia juga adalah Allah. Karena membuktikan dia bangkit dari kematian. Jadi Yesus ini bukan hanya saudara kandung, saudara jasmani yang biasa. Kita boleh lahir dari rahim yang sama. Tetapi ternyata dia melebihi daripada semuanya itu. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Buktinya dia bisa bangkit dari kematian. Jadi Yudas mendapatkan pendidikan khusus dari Tuhan. Dan kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 14. Ketika 120 murid menantikan atau menantikan pencurahan Roh Kudus itu, saudara tahu ada keluarga-keluarga saudara-saudara Yesus ada di sana, termasuk Yudas juga ada di sana. Kisah Rasul pasal 1 ayat 14 dikatakan begini. Mereka semua bertekun dengan sehati dan berdoa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi waktu Yesus bangkit dari antara orang mati lalu naik ke sorga, kemudian menjanjikan pribadi yang adalah penolong yang bernama Roh Kudus akan dicurahkan. Mereka tunggu menanti 10 hari, mereka ada di sana menanti. Dan kita lihat apa yang terjadi. Yang bersama-sama dengan 120 murid itu ada keluarga Yesus di sana. Ada saudara-saudara Yesus di sana. Bahkan termasuk daripada ibu daripada Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kita lihat di sini kemudian iman mereka dibangun. Hidup mereka dibangun. Kita lihat setelah dia dipenuhkan Roh Kudus, hidupnya menjadi lain. Kita lihat dia bisa tulis surat. Ya. Kalimatnya yang kita baca pada sore hari. Meskipun suratnya tidak panjang-panjang. Surat Yudas kan hanya 1 pasal saja dan hanya sampai 25 ayat saja. Yudas ini tidak panjang-panjang, tetapi kalimat-kalimatnya indah sekali. Kalimat-kalimatnya mendorong, memotivasi dan mengajak saya dan saudara. Nah, kita lihat di sini, bangunlah dirimu sendiri. Banyak orang ingin bertumbuh, ingin membangun dirinya sendiri, tetapi mereka tidak mengerti. Mereka malas beribadah. Bagaimana iman mau terbangun?
Bagaimana hidup saya dan saudara terus dibangun di dalam roh. Saudara akan berbeda dengan saudara yang setia melayani, setia kebaktian dengan orang-orang yang tidak pernah kebaktian. Mereka jarang beribadah. Jadi kita lihat di sini orang yang jarang kebaktian, orang yang jarang berdoa, jarang memuliakan Tuhan, jarang memuji dan menyembah Tuhan, iman mereka tentu tidak akan terbangun. Jadi karena itu saya dan saudara mari kita membangun diri dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-14. Di sana dikatakan begini. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-14, firman Allah berkata, "Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu." Rasul Paulus berkata kepada jemaat Efesus, "Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati." Mati di sini adalah rohani yang mati. Kebaktian sudah lama mati, doa, kehidupan doa sudah lama mati, kehidupan persekutuan sudah lama mati. Nah, hari ini saya dan saudara kita hidupkan, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan akan mendorong saya dan saudara sehingga kita bisa maju, kita makin setia dalam melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 di sana dikatakan, Ibrani 10 ayat 25, "Janganlah kita menjauhkan diri dari persekutuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Anda jauh dari perkumpulan orang percaya, setan gampang mempengaruhi kita. Contohnya seperti siapa? Contohnya seperti Thomas. Yesus bangkit, dia tidak percaya. Kenapa? Karena Thomas sempat hilang dari persekutuan. Jadi saya dan saudara mari. Saudara bilang, "Allah, saya juga bisa sembahyang di rumah sendiri tanpa harus ke gereja." Betul. Tapi saudara harus tahu, Allah sangat menghargai persekutuan. Di mana saya tahu, di mana Bapak Gembala tahu, Matius 18 ayat 20. "Sebab di mana 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di sana." Allah sangat menghargai apa yang namanya persekutuan itu. Bagus kalau kau bilang, "Saya nanti ibadah sendiri di rumah." Itu tidak jadi persoalan. Tetapi saudara tahu Allah sangat menghargai persekutuan itu. Firman Allah berkata, 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir. Betapa begitu Allah sangat menghargai, sampai 2 orang saja berkumpul, dia ada di sana. Jadi persekutuan ini penting. Saya dan saudara mari supaya iman kita dibangun, kita makin kuat di dalam Tuhan. Roh kita yang terutama harus dibangun. Roh kita harus bertumbuh. Karenanya Yosua waktu ditumpangkan tangan oleh Musa untuk mengganti Musa dalam kepemimpinan selanjutnya, Musa menumpangkan tangan atas kepercayaan buat dia, dan roh Allah menghinggapi Yosua. Firman Allah berkata, Yosua dan Kaleb lain roh. Mereka berbeda daripada orang Israel lainnya. Kenapa? Karena mereka memiliki roh yang berbeda. Waktu 12 pengintai dikirim, 10 pesimis. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka berdua optimis bahwa mereka bisa memasuki tanah Kanaan itu. Mereka bilang tidak boleh, dan kita tidak sanggup mengalahkan orang Kanaan, karena mereka bangsa yang tinggi besar, orang enak. Kita ini hanya seperti belalang. Tetapi Yosua dan Kaleb bilang betul, mereka tinggi besar, tapi bersama dengan Allah kita kalahkan mereka. Jadi saya dan saudara, roh kita harus dibangun. Yang kedua, jiwa kita juga harus dibangun. Di dalam kitab Kejadian 39, di sana dikisahkan tentang seorang yang bernama Yusuf. Yusuf ini sikapnya manis, lain jiwanya. Dia disenangi oleh banyak orang, termasuk Potifar, salah seorang pegawai Firaun, seorang kaya raya. Senang sekali dengan Yusuf. Dia punya lain jiwa. Dia orangnya bisa dipercaya. Jadi saya dan saudara miliki roh yang berbeda, roh yang memuliakan Allah. Yang kedua, jiwa kita juga harus bagus. Yang terakhir adalah tubuh kita juga harus sehat. Jadi apa yang harus dibangun? Roh, jiwa, dan tubuh kita dibangun. Ketiga-tiganya ini harus dibangun di dalam Kristus. Matius 10 ayatnya yang pertama berkata, ayat terakhir, Matius 10 ayatnya yang pertama, firman Allah berkata, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat
dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus sengaja mengangkat dan memilih 12 rasul. Tugas mereka adalah mengusir roh jahat, dan yang berikutnya adalah di situ dikatakan melenyapkan segala sakit penyakit. Jadi tubuh kita juga adalah sehat. Kita berdoa supaya kita sehat dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Allah pada sore hari ini menguatkan dan memampukan kita semua. Kita terus dibangun di dalam roh. Jiwa kita juga, tubuh kita juga sehat. Sebab kalau kita sakit-sakitan, bagaimana kita melayani Tuhan? Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa dan kita akan memberi korban persembahan. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang hari ini mengajar kami dari suratan Yudas, mengajak kami untuk kami membangun diri kami di dalam melayani Tuhan. Hari-hari ini mungkin sudah mati, kerinduan kami beribadah sudah mati, bahkan semangat kami melayani sudah mati, bahkan semangat kami juga memberi sudah mati, berkorban bagi Tuhan sudah mati, sukacita melayani Tuhan sudah mati. Karena itu firman Allah hari ini mengingatkan, hai bangunlah kamu dari tidurmu dan bahkan dari kematian. Oleh sebab itu, sudah lama pujian penyembahan kami tertidur, sudah lama hal-hal rohani kami tertidur. Hari ini kami mau dibangkitkan lewat firman Allah, kami dihidupkan kembali. Kehidupan kami dibangun di dalam Roh Kudus dan Roh Kudus memampukan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu, kami sebentar memberi persembahan yang kedua. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.